Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bauran Pemasaran Terhadap Produk. Di sini kami mengambil contoh dari PT Cahaya Anugrah Sentosa. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Regita Dian Nugraha, dengan NIM akhir 181. Yang kedua ada rekan saya, Pascal Aditya Wibowo dengan NIM akhir 182. Yang ketiga ada Alma Alifah dengan NIM akhir 183. Dan yang keempat ada Devita Putri dengan NIM akhir 184. Yang kelima ada Asep Abdul Hadi dengan NIM akhir 185. Dan yang terakhir ada Levianus Alphonse dengan NIM akhir 186. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang berisi tentang PT Cahaya Anugrah Sentosa. PT Cahaya Anugrah Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kacang. Perusahaan ini berada di Makassar. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini didistribusikan ke toko-toko oleh-oleh atau pusat perbelanjaan di Makassar. Karena produknya yaitu kacang telur ayam adalah salah satu makanan khas dari Makassar yang biasa dijadikan sebagai oleh-oleh oleh orang yang baru saja berkunjung dari Makassar. Selain memproduksi kacang telur ayam ini, perusahaan ini memproduksi juga banyak olahan-olahan lain dari kacang. Mungkin slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pascal Aditya dengan NIM 182 akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Nah, menurut Kotler, pada tahun 2000, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran biasanya mengacu pada himpunan 4P, yaitu product, price, promotion, dan pledge. Nah, kemudian menurut Kartajaya, pada tahun 2007, bauran pemasaran yang diterapkan harus mampu mengintegrasikan kekuatan produk, keunggulan harga, saluran distribusi, dan strategi promosi dalam memenangkan persaingan. Nah, kemudian ada peran bauran pemasaran, yaitu untuk mensistesis kualitas produk yang terlihat dan tidak terlihat dengan aspirasi klien yang ditargetkan. Bauran pemasaran untuk produk manufaktur akan berbeda dari produk sebagai layanan. Nah, kemudian ada elemen bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Kemudian produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Menurut Kotler pada 2007, itu adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2007. Produk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebagai tambahannya, bentuk fisik produk juga mencakup jasa. Kualitas produk dan produk keragaman adalah elemen kunci dalam persaingan antar bisnis retail. Selanjutnya yaitu ada price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Harga suatu produk dalam hal ini sesuai dengan kualitas produk tersebut ditawarkan. Harga rendah biasanya merupakan sumber kepuasan yang berharga bagi orang yang peka terhadap harga pelanggan karena pelanggan akan mendapat nilai uang yang tinggi. Harga sangat menentukan dalam memberikan nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan pembelian. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memberitahu calon pelanggan tentang produk. Dan tujuan yang kedua yaitu membujuk mereka untuk membeli produk tersebut.
Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkonsumsi manfaat produknya dan meyakinkan konsumen untuk bersedia mengambil tindakan untuk membeli. Promosi penjualan bertujuan untuk mempertahankan minat konsumen agar terus berbelanja di retail, memperkenalkan produk atau outlet baru, bersaing dengan program pesaing, memikat pelanggan potensial. Lalu yang terakhir yaitu place atau tempat. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Tempat adalah sebagai kegiatan perusahaan yang bersaling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi, termasuk di dalamnya saluran pemasaran, cakupannya pasar, pengelompokan lokasi, dan persediaan transportasi. Nama saya Alma Alifan Sabrina dengan NIM belakang 183. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran terhadap produk. Bauran pemasaran terhadap produk yang kita ambil yaitu berasal dari PT Cahaya Anugrah Sentosa, yaitu produk olahan kacang. Nah, selanjutnya, produk pada perusahaan PT Cahaya Anugrah Sentosa ini yaitu kacang telur ayam. Produk ini merupakan produk andalan dibanding produk olahan kacang lainnya. PT Cahaya Anugrah Sentosa ini menawarkan olahan kacang kepada konsumennya karena dianggapnya makanan ringan seperti olahan kacang ini merupakan makanan pokok pengganti ketika lapar, dan melalui kemasannya yang menarik dan tampilannya yang menarik dari segi warna, memakai warna merah dan warna kuning yang dianggapnya warna merah melambangkan atau menumbuhkan rasa lapar dan kebahagiaan terhadap konsumennya atau manusia, sedangkan warna kuning melambangkan kehangatan dan kenyamanan. Hal ini dilakukan oleh PT Cahaya Anugrah Sentosa agar konsumen membeli produk kacang telur ayam. Saya Devita Putri dengan NIM 5111911184. Di sini saya akan menjelaskan price atau harga. Price yang ditentukan oleh PT Cahaya Anugrah Sentosa sesuai dengan kualitas produk. Namun, harganya terjangkau untuk semua kalangan sehingga siapapun bisa mencoba kacang telur dengan kualitas yang baik. Yang kedua, harga juga tergantung dengan ukurannya. Harga satuan kacang telur ayam mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp30.000. Selanjutnya ada place atau tempat. PT Cahaya Anugrah Sentosa bertempat di pusat kota Makassar. Hasil produksinya didistribusikan ke pusat oleh-oleh dan supermarket yang berada di kota Makassar. Beberapa distributor kacang ayam telur ini memasarkannya juga di media online, sehingga penjualannya mencapai ke seluruh Indonesia. Nama saya Asep Abdul Hadi dengan 185. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya tentang bauran pemasaran. Nah, selain produk, harga, tempat, ada satu lagi bauran pemasaran yang sangat penting, yaitu promosi atau komunikasi pemasaran. Nah, apa sih itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijualnya. Nah, jadi artinya promosi adalah upaya untuk menginformasikan kelebihan-kelebihan dan fitur-fitur produk dan berusaha untuk membujuk konsumen agar membeli produk kita. Nah, peran promosi di PT Cahaya Anugrah Sentosa adalah untuk mencari, menemukan, dan memberi tahu produk kepada masyarakat agar dikenal oleh masyarakat akan produk di PT Cahaya Anugrah Sentosa, dan memberi tahu kepada dunia tentang produk PT Cahaya Anugrah Sentosa itu. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan PT Cahaya Anugrah Sentosa untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk PT Cahaya Anugrah Sentosa. Yang pertama, memasarkan secara online. Nah, ini jadi salah satu upaya PT Cahaya Anugrah Sentosa dalam menginformasikan produk
dengan menyebarkan informasi ke media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya agar konsumen mendapatkan informasi terkait produk dan terbujuk untuk membeli produknya. Kemudian, pemasangan banner pada pusat oleh-oleh. Nah, pemasangan banner ini menjadi strategi yang sangat efektif untuk menginformasikan pesan produk kepada masyarakat yang tidak menggunakan media sosial agar tergapai oleh PT Cahaya Anugrah Sentosa. Dan yang terakhir adalah memberikan potongan harga. Nah, ini adalah memberikan potongan harga adalah menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk mempromosikan produk kita agar produk kita bisa dicoba untuk mengingatkan konsumen terhadap produk kita agar konsumen tergerak untuk membeli kembali produk kita dan menjadi konsumen yang royal. Kemudian, bauran pemasaran terhadap produk. Nah, PT Cahaya Anugrah Sentosa mengimplementasikan bauran pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan berupa kenaikan penjualan. PT Cahaya Anugrah Sentosa menerapkan bauran pemasaran untuk meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara mempertahankan kualitas produk dan membuat kemasan semenarik mungkin dengan memberikan warna kemasan yang menarik. Kemudian, selain mempertahankan kualitas, PT Cahaya juga membuat olahan lain dan tetap memakai kacang sebagai bahan bakunya. Nah, hal ini bertujuan untuk agar diingat oleh konsumen sebagai perusahaan yang mengolah kacang. Kemudian, berdasarkan informasi yang kami dapat di jurnal pada bauran pemasaran bahwa produk dan hargalah yang paling signifikan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Nah, hal ini juga dibuktikan bukan hanya pada jurnal tentang kacang telur ayam ini. Pada jurnal lain yang mengkaji tentang bauran pemasaran terhadap produk, ada juga produk es krim wall di kota Palembang juga menghasilkan hal yang sama, bahwa harga dan produklah elemen bauran pemasaran yang paling signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levinus Alfon dengan NIM akhir 186. Bauran pemasaran produk sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jurnal di atas yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Pembelian Mobil DS2 Grand Max Pickup, yang menjelaskan bahwa produk adalah salah satu elemen yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi bauran pemasaran terhadap produk ini adalah penting dan perlu diperhatikan karena mempengaruhi tingkat pembelian dan pertumbuhan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Waktu dan tempat saya persilahkan jika ingin ada yang bertanya.